Bagaimana cara kamu berekspresi jika seluruh masa lalumu, agamamu, dan bahasamu dirampas secara paksa dalam satu malam? Mhm. Coba bayangkan, kamu dilemparkan ke dalam sebuah ruang gelap yang pengap, lalu setelah berbulan-bulan disiksa, kamu dikeluarkan di sebuah benua yang benar-benar asing, di mana kamu bahkan nggak mengenali orang yang dirantai di sebelahmu. Gila sih itu. Iya kan? Nah, hari ini kita nggak sekedar membaca buku sejarah. Kita akan membedah bagaimana penderitaan paling absolut yang pernah diciptakan umat manusia secara mengejutkan justru melahirkan salah satu filosofi paling radikal tentang siapa diri kita sebenarnya. Benar banget. Selamat datang. Dalam penelusuran mendalam kita kali ini, kita akan membongkar sebuah mahakarya dari tahun 1990 berjudul Poetics of Relation, karya Edward Glissant. Tentu saja dengan mengambil wawasan kritis dari terjemahan Betsy Wing. Oke, mari kita bedah ini. Dan harus diakui ya, menyelami pemikiran Glissant ini kayak mencoba memegang air raksa. Susah ditangkap ya? Iya, maksudku ini bukan risalah sosiologi yang rapi gitu loh. Glissant menulis dari sudut pandang Karibia, sebuah wilayah yang lahir dari benturan sejarah yang sangat brutal. Dia menggunakan bahasa itu seolah-olah dia sedang merakit kata-kata pakai bebatuan tajam. Dia sengaja menolak aturan standar dari bahasa yang mendominasinya untuk merumuskan semacam cara baru bertahan hidup. Nah, buat kamu yang dengerin ini, kamu mungkin mikir, kenapa aku harus peduli sama buku dari tahun 90-an? Tepat. Gini, kita hidup di zaman di mana algoritma media sosial dan tekanan masyarakat terus-menerus memaksa kamu masuk ke dalam satu kotak identitas yang sempit. Selalu dikotak-kotakan ya? Benar, kamu dituntut punya satu akar yang jelas, entah itu pandangan politikmu, pekerjaanmu, atau asal-usulmu. Tapi Glissant justru melihat obsesi pada satu akar identitas tunggal ini sebagai sesuatu yang mematikan. Sangat mematikan. Dia menawarkan cara untuk saling terhubung dalam kekacauan dunia tanpa kamu harus menghapus jati dirimu. Sebuah tawaran yang menurutku terasa sangat mendesak sekarang, tapi untuk memahami obatnya, Glissant memaksa kita untuk melihat langsung ke sumber lukanya. Luka sejarahnya ya? Betul, seluruh gagasan tentang relasi antar manusia ini nggak lahir dari diskusi santai di kedai kopi Eropa kan? Ia lahir dari horor perdagangan budak transatlantik. Kita harus masuk ke bab berjudul The Open Boat. Bab itu. Di bagian ini, Glissant nggak pakai bahasa akademis yang berjarak. Dia melempar kita langsung ke dalam apa yang dia sebut sebagai 3 jurang kehampaan. Jurang yang sangat literal sekaligus metaforis. Iya, dan jurang yang pertama itu adalah perut kapal budak itu sendiri. Pas aku baca deskripsinya, itu sangat mencekik. Ratusan manusia ditumpuk kayak kargo mati di ruang tanpa cahaya, dikelilingi kotoran dan bau kematian. Bener-bener kondisi yang nggak bisa dibayangkan. Buatku, ini seperti dipaksa masuk ke dalam kapsul waktu yang memformat ulang seluruh memori kerasmu. Kayak, bayangkan, hard drive di otakmu dihapus bersih secara paksa, tanpa sisa. Penghapusan total. Dan yang paling memukau dari hal ini adalah, di dalam kegelapan perut kapal itu, sebuah transformasi psikologis yang brutal justru terjadi. Gimana tuh maksudnya? Jadi Glissant nggak cuma melihat lambung kapal itu sebagai penjara atau kuburan berjalan ya. Dia menggunakan istilah yang jauh lebih mengganggu. Dia menyebutnya rahim. Hah? Rahim yang melahirkan dari kematian? Persis. Tapi pertanyaannya, apa yang sebenarnya dilahirkan di sana? Karena ingat ya, orang-orang ini kan berasal dari suku yang berbeda-beda di Afrika. Oh iya, mereka bahkan mungkin nggak bicara bahasa yang sama. Justru disitulah letak mekanismenya. Karena sejarah vertikal mereka, garis keturunan leluhur, bahasa asli, dan memori desa mereka, itu semua telah diputus paksa. Mereka jadi nggak punya kemurnian asal untuk dipertahankan lagi. Terus gimana mereka bisa bertahan? Untuk bertahan hidup, biar nggak gila di dalam kegelapan itu, satu-satunya cara adalah membangun koneksi horizontal. Dengan siapa? Ya dengan orang asing yang dirantai tepat di sebelah mereka. Wow. Jadi, rahim yang mengerikan ini memproduksi penderitaan, tapi di saat yang sama, ia memaksakan sebuah kebulatan tekad yang baru. Betul sekali. Di sanalah benih pertama dari relasi lahir. Bukan dari kesamaan darah keturunan, melainkan dari penderitaan yang dibagi bersama. Oke, jadi mereka kehilangan masa lalu di perut kapal. Lalu rahim kayu ini memuntahkan mereka ke jurang kehampaan yang kedua, yaitu kedalaman Laut Hijau. Laut Karibia.
Secara visual, Glisan menggambarkan dasar Samudra Atlantik ini penuh dengan bola dan rantai besi berkarat. Itu adalah pengingat fisik yang sangat menjijikkan ya tentang bagaimana sistem itu beroperasi. Kalau kapal-kapal budak ini dikejar oleh Angkatan Laut penentang perbudakan, kapten kapal akan ambil jalan pintas termudah. Jangan bilang kalau... Iya, mereka membuang karbo manusia hidup-hidup ke laut untuk meringankan beban dan menghilangkan barang bukti. Rute samudra antara Gold Coast di Afrika dan Kepulauan Karibia secara harfiah ditandai oleh tulang belulang dan besi berkarat. Ya ampun, sebuah kuburan massal tanpa nisan. Betul! Ini benar-benar mengubah cara pandangku soal Laut Karibia, yang sekarang kan dijual sebagai surga wisata tropis kan? Padahal itu sebuah lanskap memori yang dipenuhi hantu sejarah. Sangat ironis memang. Jadi mereka kehilangan masa lalu ada ancaman kematian instan di dasar laut. Secara psikologis, ini berarti mereka nggak punya apa-apa di belakang dan di bawah mereka. Lalu, masa depannya gimana? Bukankah itu jurang yang ketiga? Benar. Jurang ketiga adalah ketidaktahuan absolut di depan haluan kapal. Mereka dipaksa melihat ke ufuk yang pucat, menatap daratan yang cuma berupa bayangan. Mereka tiba di tempat yang nggak punya memori tentang nenek moyang mereka. Semuanya adalah kekosongan. Tapi, kalau kita perhatikan narasinya nih, Glisan tiba-tiba membalikan semua trauma absolut ini menjadi sesuatu yang hampir terasa produktif. Gimana tuh? Ya, bagaimana mungkin pengalaman ditelan bumi seperti ini nggak bikin mereka menjadi bangsa yang pahit, yang eksklusif, atau menutup diri dari dunia luar? Nah, itulah inti dari kejeniusan filosofis Glisan. Orang yang memiliki akar panjang, mereka seringkali membangun benteng tinggi untuk melindungi akar tersebut dari orang luar, kan? Bener, kayak, ini tanahku, kamu jangan masuk. Persis. Tapi masyarakat Karibia yang selamat dari 3 jurang ini sudah kehilangan segalanya. Pengetahuan tentang jurang kehampaan membuat mereka nggak takut lagi pada hal yang nggak diketahui. Oh, aku mulai paham arahnya. Kapal budak yang tadinya adalah neraka tertutup secara metaforis dibalik oleh Glisan menjadi the open boat, kapal terbuka. Kapal yang terbuka untuk dunia. Betul. Karena mereka dibentuk oleh perjumpaan paksa dengan orang asing, mereka justru menawarkan model identitas baru ke dunia. Identitas yang siap menerima dan terhubung dengan siapa saja. Karena kapal mereka kini terbuka. Luar biasa ya, mengubah trauma tergelap menjadi jaringan hubungan. Tapi, tunggu dulu. Kenapa? Kalau sejarah dan memori mereka dihapus total, pakai bahasa apa mereka berekspresi setelah mendarat? Mereka kan dipaksa pakai bahasa sang penjajah. Ini bawa kita ke pengantar dari penerjemah teks ini, Betsy Wing, yang menguliti bagaimana Glisan sebenarnya berperang di dalam bahasa itu sendiri. Ah iya, Betsy Wing memberikan konteks yang sangat penting di sini. Charles de Gaulle, Presiden Prancis waktu itu, pernah mengunjungi pulau-pulau di Antilles dan menyebut wilayah itu sekedar titik debu di lautan. Merendahkan banget ya. Glisan benar-benar murka dengan pandangan itu. Dia ingin membuktikan bahwa wilayahnya, pemikirannya, dan bahasanya itu berbobot. Ia menolak bahasa Prancis standar yang pasif, tapi dia juga nggak mau pakai bahasa Kriol biasa kan? benar, dia nggak mau cuma pakai Kriol sehari-hari karena takut itu menjadi sesuatu yang sekedar eksotis tapi stagnan. Dia ingin bahasanya sekokoh batu. Dan dia mulai merakit istilah-istilahnya sendiri. Ada satu konsep yang terasa sangat relevan dengan cara kita mengonsumsi media hari ini, yaitu agent d'éclat. Atau agen kilat, dazzlers. Ya, dazzlers. Ini tuh kayak kekuatan media massa, atau hegemoni budaya, atau bahkan rutinitas doom scrolling kita di media sosial hari ini, yang menyilaukan dan membutakan kita dengan informasi yang dangkal. Kilatannya bikin kita buta sesaat. Bener. Kilatannya membuat kita nggak bisa melihat realitas yang sebenarnya. Glisan sangat waspada terhadap segala sesuatu yang mendominasi persepsi kita secara instan. Termasuk bagaimana Barat memandang kata memahami. Mari kita bedah bahasanya sedikit di sini. Oke, ayo. Dalam bahasa Perancis, kata untuk memahami adalah comprendre. Kata ini berasal dari akar Latin comprehendere, yang secara harfiah berarti merebut, menangkap, atau menguasai. Wow, agresif juga ya akar katanya. Sangat agresif. Dalam tradisi Barat, jika saya memahami sesuatu, itu berarti saya menaklukkannya dan memasukkannya ke dalam sistem pemikiran saya sendiri. Jadi ada elemen eksploitasi dalam cara Barat berusaha mengerti dunia, kayak
Aku mengerti kamu, maka aku menguasaimu. Lalu alternatif dari Glisan apa? Glisan menggantinya dengan konsep baru yang ia sebut donne affect. Artinya, memberi dengan. Baginya, untuk memahami sesuatu yang berbeda, kamu nggak boleh merampasnya. Memberi dengan. Memahami berarti kamu membiarkan pemikiranmu membentang, memberi ruang bagi eksistensi orang tersebut di dalam dirimu. Ini adalah sebuah generositas dalam persepsi. Kayak gimana tuh visualisasinya? Ya, seperti pohon yang nggak kaku menentang angin badai, melainkan melenturkan dahannya biar nggak patah, sambil membiarkan angin itu lewat. Konsep memberi dengan ini indah sekali sih. Tapi aku harus sedikit skeptis di sini ya. Silakan. Pada akhirnya, Glisan kan tetap menulis buku ini menggunakan bahasa Prancis. Bahasanya orang yang menindas leluhurnya. Bukankah itu bentuk penyerahan diri secara diam-diam? Kayak, kenapa nggak melepaskan diri sepenuhnya dari struktur penjajah? Secara sekilas mungkin terlihat seperti itu ya. Tapi sebenarnya, Glisan sedang melakukan infiltrasi. Infiltrasi. Ya, Betsy Wing menjelaskan bahwa Glisan menggunakan sintaksis Kriol, ritme oral, dan pola yang mengganggu tata bahasa Prancis. Kamu tahu apa itu Veves? Veves. Lambang-lambang visual rumit yang digambar di tanah pakai tepung atau abu dalam ritual voodoo itu kan? Persis. Veves adalah arsitektur spiritual. Nah, Glisan sengaja meletakkan spasi dan tanda baca dalam teksnya sedemikian rupa sehingga teks tersebut berfungsi seperti geografi visual di atas kertas. Mirip sebuah Veves. Oh, jadi dia bermain dengan tata letak juga? Betul. Dia memaksakan ruang kosong, jeda napas khas penutur Karigia ke dalam halaman buku Prancis. Jadi, dia nggak menyerah pada bahasa Prancis. Dia mempersenjatainya. Dia memasukkan mekanika bahasa Kriol ke dalamnya. Wow. Ini tuh kayak dia sedang meretas sistem operasi tertutup milik musuhnya. Dia nggak menghancurkan komputernya, tapi dia menyuntikkan baris kode open source yang liar, cair, dan tak terprediksi ke dalam sistem operasi Prancis itu. Analogi yang sangat pas. Sampai sistemnya berjalan mengikuti aturan Glisan, bukan aturan pembuat aslinya. Oh, seperti kutipan Aimé Césaire yang dipakai di teks ini. Aku yang Krakatau. Nah, itu contoh yang brilian. Dalam logika bahasa penjajah, Krakatau adalah kata benda statis. Gunung yang ada di peta. Selesai. Benda mati. Iya. Tapi dalam kelenturan tata bahasa Kreol yang diinjeksi Glisan, kata benda bisa dengan mudah berubah menjadi kata kerja. Identitas orang Antillen bukan sekedar tempat, ia adalah letusan itu sendiri. Ia nggak pernah diam. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Kalau bahasa mereka menjadi sangat cair dan nggak kaku, gimana dengan identitas fisiknya di dunia nyata? Kenapa dengan identitas fisiknya? Maksudku, bukankah manusia itu secara psikologis selalu butuh akar atau tempat menetap untuk merasa aman dan stabil? Disinilah letak kritik Glisan yang paling keras. Dia berpendapat bahwa gagasan tentang akar, khususnya akar tunggal yang ditarik lurus ke masa lalu, purba, itu sangat berbahaya dan totaliter. Totaliter gimana maksudnya? Akar tunggal yang agresif akan menyerap semua nutrisi tanah untuk dirinya sendiri kan, dan mematikan tanaman lain di sekitarnya. Sebaliknya, ia mengambil konsep dari dua filsuf, Deleuze dan Guattari, yaitu rimpang atau rhizome. Rimpang, seperti sistem akar jahe atau rumput liar gitu ya? Tepat sekali. Dia tidak punya satu batang pusat yang tumbuh lurus ke bawah, melainkan menyebar secara horizontal di bawah tanah. Berkelok-kelok, saling bersilangan, dan menghubungkan satu titik dengan titik lainnya secara setara. Nggak ada hierarki akar di situ. Jika identitasmu adalah rimpang, kamu menjadi dirimu sendiri melalui pertemuan dengan rimpang-rimpang budaya lain. Berdasarkan konsep ini, Glisan kemudian membedah cara manusia bergerak di atas bumi. Dia membaginya jadi 3 pola, kan? Iya, 3 pola nomadisme. Pertama, nomadisme sirkular. Bayangkan suku-suku kuno seperti Arawak di Karibia. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain murni untuk bertahan hidup, mengikuti musim pangan. Saat satu pulau menipis sumber dayanya, mereka pindah dalam sebuah siklus melingkar yang damai dengan alam. Paham. Mereka hidup sejalan dengan ritme bumi. Lalu yang kedua apa? Yang kedua ini yang merusak. Nomadisme berbentuk anak panah atau arrow-like. Ini adalah pergerakan para penakluk seperti tentara Kekaisaran Romawi atau para konkistador Eropa. Meluncur cepat dan mematikan. Si mereka secara paksa di tanah yang baru. Ini pergerakan yang nggak peduli pada relasi.
pergerakan yang cuma didorong oleh obsesi untuk menaklukkan ya. Lalu pergerakan macam apa yang ditawarkan Gleason sebagai solusinya? Yang ketiga, errantry atau pengembaraan. Ini adalah pergerakan yang dimotivasi sepenuhnya oleh keinginan untuk terhubung, pencarian yang tulus akan keragaman dunia. Sebentar, apa bedanya pengembaraan dengan pengasingan atau exile? Wah, ini perbedaan yang krusial. Soalnya kalau dipikir-pikir, bukankah seorang pengembara itu pada dasarnya orang yang nggak punya arah? Kayak mereka tersesat dari rumahnya, berjalan tanpa tujuan yang jelas. Bukankah itu kondisi yang sangat menyedihkan? Gleason membedakan keduanya dengan batasan yang sangat tajam. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, orang yang berada dalam kondisi pengasingan, exile, pikirannya selalu tersiksa melihat ke belakang. Terus melihat ke rumah yang hilang. Iya, mereka terobsesi dengan akar yang terputus. Tetapi seseorang dalam errantry atau pengembaraan sejati nggak pernah tersesat. Kok bisa nggak tersesat? Kan mereka jalan terus. Karena mereka menyadari posisi mereka berdasarkan hubungan mereka dengan orang lain di sekitar mereka. Rumah mereka bukan sekedar tanah yang ditinggalkan, melainkan jaringan hubungan yang mereka jalin sepanjang jalan. Oh wow. Mereka bergerak untuk menemukan totalitas dunia tanpa ada sedikit pun niat untuk menguasainya. Sangat revolusioner ya. Jadi alih-alih mengukur posisimu dari 1.0 di masa lalu yang kaku, kamu mengukur posisimu dari seberapa luas jaring yang kamu buat dengan orang lain hari ini. Sun bahkan membedah karya sastra epik klasik Eropa untuk membuktikan hal ini kan? Kayak Iliad, Odyssey, Perjanjian Lama. Selama ini kan kita diajarkan kalau kitab-kitab epik ini adalah monumen solid dari sebuah bangsa. Fondasi dari peradaban barat lah ya. Selama ini selalu dibaca seperti itu. Tapi Gleason membaca yang tersirat. Menurutnya, epik-epik besar ini sebenarnya menyamarkan kegelisahan yang luar biasa. Kegelisahan soal identitas. Betul. Coba ingat Ulysses dalam Odyssey. Dia berkelana bertahun-tahun, dan ketika ia kembali ke kerajaannya, dia menyamar jadi pengemis. Nggak ada yang mengenalinya, kecuali anjingnya. Epik-epik ini adalah narasi tentang manusia yang terasing, penuh keraguan tentang tempat asal mereka. Mereka adalah teks tentang pengembaraan dan pengasingan, bukan tentang fondasi yang kokoh. Dan konsep pengembaraan ini juga berlaku buat mereka yang nggak pernah pergi kemana-mana, bukan? Ya, yang disebut pengasingan internal. Mereka yang secara fisik tertahan di pulaunya sendiri, tapi melalui imajinasi dan intuisi, pikiran mereka bisa melakukan errantry, terus berkelana dan berelasi dengan dunia luar. Lalu, jika pergerakan dunia nggak lagi didominasi oleh anak panah penjajahan, bagaimana bentuk konkret percampuran budaya di masa depan ini? Untuk itu, Gleason melacak sejarah interaksi sastra untuk menunjukkan polanya. Dia membaginya dalam tahap-tahap yang berevolusi. Awalnya, interaksi itu searah. Orang dari pusat Eropa pergi ke pinggiran untuk mendokumentasikan yang eksotis. Contohnya? Seperti penulis Prancis Victor Segelen yang berkeliling dunia sekedar menjadi turis intelektual. Turis intelektual, oke. Kemudian muncul fase reaktif kan, di mana penulis dari pinggiran berusaha mati-matian menjadi bagian dari pusat. Contoh yang diberikan teks adalah penyair Saint John Perse. Dia lahir di Karibia, di Guadeloupe, tapi dia pergi ke Prancis, mengklaim bahwa bahasa Prancis adalah satu-satunya tanah airnya, dan puisi-puisinya memancarkan universalitas yang agung namun soliter. Menyendiri. Betul sekali. Gaya puitis Saint John Perse ini sangat menarik untuk dibandingkan. Dia selalu menggambarkan orang yang berdiri sendiri di depan cakrawala menyongsong fajar. Ini tuh kayak cara elegan untuk menoleh ke belakang ya. Menolak melihat sejarah traumatis tempat kelahirannya ya. Bandingkan itu dengan penutur cerita tradisional Antillen di Karibia. Jauh berbeda. Sang penutur cerita tradisional nggak berdiri sendirian melihat fajar. Dia duduk bersila di tengah lingkaran masyarakat di malam hari yang gelap gulita. Suaranya diwarnai oleh durasi waktu, memori komunal, dan pengalaman sejarah yang suram. Dia nggak lari dari kegelapan masa lalu. Dua gaya itu menunjukkan transisi yang jelas. Dan pada akhirnya, Gleason menempatkan kita pada tahap ketiga, di mana batas antara pusat dan pinggiran itu hancur sepenuhnya, menjadi jaringan tanpa ujung. Dan inilah kondisi yang melahirkan teori puncaknya kan? Kreolisasi absolut atau creolization. Benar. Terdengar romantis sih, tapi jujur aja, kita sering dengar istilah melting pot atau kuali peleburan di negara multikultural.
di mana semua budaya dimasukkan ke panci yang sama, direbus, sampai semuanya lumer menjadi satu kesamaan identitas nasional yang, ya, membosankan. Apakah kreolisasi ini cuma kata lain dari asimilasi? Sama sekali bukan. Gleason sangat menentang asimilasi yang menghapus perbedaan. Dia juga membedakan kreolisasi dari sekedar métissage. Métissage itu apa? Itu cuma pencampuran dua perbedaan menjadi ras atau budaya campuran yang statis. Hasilnya berhenti di situ. Kreolisasi meminjam prinsip dari ilmu fisika, yaitu difraksi. Difraksi. Oh, seperti jika kamu menembakkan seberkas cahaya putih ke sebuah prisma kaca miring. Coba jelaskan. Cahaya putih itu nggak hanya menembus kacanya, tapi ia meledak, terpecah belah menjadi spektrum pelangi dengan warna-warna baru yang menyebar ke berbagai arah. Nggak bisa ditebak warnanya bakal jatuh di mana. Analogi yang sempurna, kreolisasi adalah pertemuan budaya yang bertabrakan dengan intensitas tinggi, dan hasilnya sepenuhnya tak terprediksi. Ini bukan harmoni yang pasif, Gleason menggunakan istilah yang cukup tajam di sini. Ini adalah kekerasan dari berbagi yang disepakati bersama. Kekerasan dari berbagi. Puitis banget. Ya kan? Dalam percampuran ini, kamu bergesekan dengan hal-hal baru, kamu mungkin kehilangan sebagian kecil egomu, tapi kamu menciptakan realitas yang sama sekali baru yang menghargai keberagaman ekstrim. Jadi, apa makna dari semua ini? Maksudku, bagaimana kita bisa hidup di dunia yang terus meledak dan bertabrakan tanpa merasa semuanya akan runtuh ke dalam anarki? Kalau segalanya bercampur dan menyebar, apakah kita sedang menuju kehancuran? Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Jawabannya adalah tidak jika kita memahami apa yang Gleason sebut sebagai totality monde atau totalitas dunia dan chaos monde, kekacauan dunia. Kekacauan dunia kedengarannya negatif ya? Bagi orang yang memuja akar tunggal dan keteraturan yang dipaksakan, keragaman ekstrim ini memang terlihat seperti anarki. Tapi kekacauan dunia bagi Gleason adalah tingkat kerumitan yang sangat tinggi, di mana detail sekecil apapun memiliki bobot yang sama dengan keseluruhannya. Jadi ini semacam ekologi. Tepat. Ini adalah ekologi yang sangat seimbang dan indah, bukan kehancuran. Ekologi budaya di mana setiap elemen saling bergantung. Wow. Mari kita tarik napas panjang sebentar. Kita telah membedah perjalanan pemikiran yang sangat masif di sini. Benar-benar perjalanan jauh. Kita berlayar dari keputusasaan paling gelap di perut kapal budak, di mana ketidakadaan masa lalu justru melahirkan kebutuhan mutlak untuk terhubung secara horizontal. Kita melihat bagaimana bahasa sang penindas diretas dan diubah menjadi alat donor afek sebuah generositas untuk memahami dunia dengan memberi ruang. Kita juga mendobrak ilusi bahwa kita butuh akar yang kaku untuk eksis. Sebaliknya, identitas adalah rimpang yang saling merangkai melalui pengembaraan mental dan fisik. Pengembaraan tanpa nafsu untuk menaklukkan orang lain. Hingga akhirnya kita tiba di konsep kreolisasi. Percampuran budaya yang meledak bagai prisma menghasilkan masa depan yang tak bisa ditebak. Bagi kamu yang mendengar ini, relevansinya sangat membebaskan loh. Setuju. Membebaskan dari apa menurutmu? Membaca realitas melalui kacamata Gleason berarti kamu bisa bernapas lega. Kamu nggak perlu stres, terjebak dalam krisis identitas, atau merasa harus memilih hanya satu label bagi dirimu. Kamu bukanlah pohon dengan satu akar yang kaku yang bisa tumbang jika diterjang badai informasi. Kamu adalah rimpang. Kamu secara aktif diperkaya justru oleh hubunganmu dengan orang-orang yang paling berbeda darimu, tanpa kamu harus takut kehilangan siapa dirimu. Dan pemahaman ini adalah senjata intelektual yang ampuh untuk melawan segala bentuk intoleransi yang selalu mengandalkan fantasi tentang masa lalu yang murni. Identitas sejati ada pada relasinya, bukan pada kemurniannya. Bener banget. Tapi sebelum kita benar-benar menyudahi penelusuran mendalam ini, ada satu pemikiran yang mengusikku. Sebuah ide yang mungkin belum sempat terpikirkan oleh Gleason di tahun 90-an, tetapi terlahir secara logis dari teorinya. Apa itu? Jika kreolisasi adalah percampuran budaya dan identitas yang terus bertabrakan di dunia fisik, coba bayangkan dunia digital kita hari ini. Oh, dunia digital. Iya. Saat algoritma dan kecerdasan buatan menyedot memori, bahasa, dan data dari miliaran manusia secara bersamaan, apakah ruang server raksasa tempat internet hidup hari ini adalah perut kapal jenis baru? Wow, metafora yang sangat gelap tapi pas. Sebuah rahim digital yang menelan identitas kita yang terpisah-pisah
untuk melahirkan sesuatu yang sepenuhnya di luar kendali kita. Jika sejarah menghasilkan manusia relasional dari penderitaan kapal budak, identitas difraksi macam apa yang akan dilahirkan oleh kapal internet masa depan ini? Pertanyaan yang bikin merinding. Biarkan pertanyaan ini mengembara di benakmu, memicu percikan rimpang pemikiranmu sendiri. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.